Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang perkembangan fisik masa dewasa awal. Dengan anggota kelompok sebagai berikut. Pada perkembangan fisik, kami mengidentifikasi perubahan fisik di masa dewasa awal. Aspek-aspek yang akan kami bahas yaitu yang pertama, perkembangan performa fisik. Kedua, kesehatan. Ketiga, pola makan dan berat tubuh. Keempat, olahraga secara teratur. Dan terakhir, yaitu penyalahgunaan obat. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dewasa awal. Masa dewasa awal adalah masa di mana perubahan fisik terjadi secara dramatis akibat dari pubertas. Perubahan pubertas menyebabkan ketertarikan besar pada citra tubuh seseorang, diikuti dengan ketertarikan yang kuat pada seksualitas. Perkembangan perilaku juga terjadi yang akan berkaitan dengan kesehatan seperti nutrisi yang baik, olahraga teratur, dan lain sebagainya. Lalu di sini ada perkembangan performa fisik. Terjadi puncak performa fisik antara usia 19 hingga 26 tahun. Dewasa awal menjadi masa di mana performa fisik berada di puncak, tetapi di saat yang bersamaan mulai menurun. Berkurangnya kemampuan fisik berupa penurunan kesehatan dan kekuatan otot mulai terlihat. Perubahan fisik lainnya yaitu dagu yang mulai merosot serta perut yang tampak menonjol. 2. Kesehatan. Masa dewasa awal menjadi masa dengan angka kematian individu 2 kali lipat lebih besar dari remaja, dan sebagian besarnya adalah laki-laki. Individu yang berada di masa dewasa awal mengetahui cara mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan, namun tidak menerapkannya ke dalam perilaku sehari-hari. Sebagian besar kebiasaan yang merugikan kesehatan terbentuk pada diri remaja, semakin melekat pada masa beranjak dewasa. Dia tidak sehat, kurang gerak, obesitas, pemakaian obat terlarang. Merokok merupakan beberapa contoh kebiasaan yang dapat terbawa dari masa remaja. Perawatan kesehatan juga semakin menurun di masa dewasa awal. Membiasakan tidak sarapan, kurang tidur, makan makanan yang berlebihan, serta sama sekali tidak berolahraga. Perawatan kesehatan serta kebiasaan-kebiasaan tidak baik itu akan mempengaruhi gaya hidup. Dewasa awal menjadi masa di mana individu memikirkan gaya hidup mana yang cocok dengan dirinya. Gaya hidup ini akan berpengaruh pada kepuasan hidup yang dimiliki individu. Peningkatan kepuasan hidup dapat dilakukan dengan mengurangi gaya hidup tertentu yang merugikan kesehatan. Kepuasan hidup secara positif berhubungan dengan tidak merokok, berolahraga secara teratur, mengonsumsi makanan bernutrisi, dan lain sebagainya. Pola makan dan berat tubuh. Obesitas adalah masalah kesehatan yang serius dan banyak melanda individu. Obesitas sering terjadi karena kalori yang masuk lebih banyak daripada yang dibakar melalui olahraga dan kegiatan normal sehari-hari. Obesitas terjadi karena indeks massa tubuh seseorang adalah 30 atau lebih besar. Gejala utamanya adalah lemak tubuh yang berlebihan yang meningkatkan risiko timbulnya masalah kesehatan yang serius. Berkaitan dengan meningkatnya risiko terserang penyakit hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular, serta berhubungan dengan kesehatan mental. Faktor yang mempengaruhi obesitas yaitu, yang pertama, hereditas. Hereditas atau genetik, bila salah satu orang tuanya obesitas, maka peluang anak-anak menjadi obesitas menjadi 40-50%. Dan bila kedua orang tuanya menderita obesitas, maka peluang faktor keturunan menjadi 70-80%. Yang kedua, leptin. Leptin adalah protein yang menimbulkan rasa kenyang hingga puas dan dapat dilepaskan oleh sel-sel lemak. Leptin bertindak sebagai hormon anti-obesitas. Yang ketiga, set point. Faktor yang mempengaruhi set point yaitu jumlah lemak. Lemak yang tersimpan di dalam sel-sel adipose. Ketika berat seseorang bertambah, maka jumlah sel-sel lemak di tubuh juga akan meningkat.
dan sel-sel akan terisi sehingga tidak merasa lapar. Sel-sel lemak ini dapat menyusut tetapi tidak bisa hilang. Yang keempat, faktor lingkungan. Perubahan lingkungan juga menjadi faktor yang mempengaruhi obesitas. Ketersediaan makanan yang kian banyak berbanding lurus dengan perubahan lingkungan. Zaman yang semakin modern memberikan banyak variasi makanan khususnya yang berkandung lemak tinggi yang dapat dipilih individu. Dan yang terakhir ada diet. Diet meningkatkan angka obesitas juga diikuti peningkatan diet. Diet yang berhasil yaitu diet jangka panjang dengan pembatasan kalori disertai program olahraga. Ironisnya, banyak sekali individu di masa dewasa awal yang melakukan diet dengan tidak sehat, sehingga kemungkinan besar ketika berat badan sudah turun susah untuk mempertahankan atau malah naik dengan drastis sehingga 2 kali lipat dari berat badan awal. 4. Olahraga secara teratur. Olahraga yang dilakukan secara cukup dan teratur dapat memberi keuntungan fisik maupun psikologis. Olahraga adalah suatu bentuk aktivitas fisik yang terencana dan terstruktur di mana melibatkan gerakan tubuh secara berulang-ulang demi mendapatkan hasil yang baik. Metabolisme dalam tubuh dapat berjalan secara lancar sehingga penyerapan serta distribusi nutrisi dapat bekerja dengan efektif dan efisien. Ahli merekomendasikan orang dewasa agar melakukan aerobik selama 30 menit atau lebih setiap harinya. Latihan aerobik ini merupakan olahraga terus-menerus yang merangsang kerja jantung dan paru-paru. Ahli juga merekomendasikan agar sebaiknya meningkatkan detak jantung minimal 60% dari detak jantung maksimum guna mendapatkan manfaat yang maksimal. Manfaat olahraga diantaranya memperlancar peredaran darah, meningkatkan kinerja otak secara maksimal untuk mendapat hasil konsentrasi yang baik. Karena suplai oksigen menuju otak dapat beredar secara lancar. Segala penyakit juga bisa dihindari dengan teraturnya berolahraga. Tidak hanya bermanfaat secara fisik, olahraga juga memperoleh keuntungan psikologis. Olahraga memperbaiki konsep diri serta mengurangi kecemasan dan depresi. Olahraga juga mampu membantu seseorang untuk lebih percaya diri. Beberapa strategi yang dapat membantu individu dalam membiasakan diri berolahraga yaitu pertama, kurangi waktu menonton televisi. Kedua, petakan kemajuan dengan mencatat atau mendokumentasikan hasil olahraga yang berguna dalam jangka panjang. Ketiga, berhenti mencari alasan seperti tidak punya waktu untuk olahraga. Serta, bayangkan alternatif hidup lain. Bagaimana hidup kita jika kita tidak berolahraga di kemudian hari? Penyalahgunaan obat. Yang pertama ada alkohol. Perilaku mabuk-mabukan mencapai puncaknya pada usia sekitar 21-22 tahun. Kemudian, menurun pada rentang usia 20-an. Alkoholisme merupakan penyakit kronis yang ditandai dengan minum dan ketertarikan tak terkendali terhadap alkohol. Alkoholisme adalah suatu gangguan konsumsi minuman berkadar alkohol yang bersifat jangka panjang, berulang, tidak terkontrol, kompulsif, dan berlebihan sehingga mengganggu kesehatan dan relasi sosial individu. Gejala termasuk konsumsi alkohol berulang meskipun terhadap risiko timbulnya masalah hukum dan kesehatan. Orang yang kecanduan alkohol dapat memulai hari dengan minuman, merasa bersalah karena telah minum alkohol, dan memiliki keinginan untuk mengurangi jumlah minum. Perilaku alkoholisme ini tidak hanya mengganggu kesehatan, juga menimbulkan masalah lainnya seperti kecelakaan yang disebabkan mengemudi ketika mabuk, seks bebas tanpa pengaman, cedera fisik, serta bermasalah dengan hukum. Yang kedua, ada merokok dan nikotin. Merokok adalah suatu kebiasaan menghisap rokok yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, merupakan suatu kebutuhan yang tidak bisa dihindari bagi orang yang mengalami kecenderungan terhadap rokok. Nikotin merupakan zat aktif yang terdapat pada rokok, sebuah stimulan yang dapat meningkatkan energi dan kewaspadaan dan memberi pengalaman yang menyenangkan pada perokok.
Nikotin juga merangsang neurotransmitter yang memberi efek menenangkan atau mengurangi rasa sakit. Beberapa orang dewasa muda merokok. Kebanyakan orang dewasa ingin berhenti, tapi terhambat oleh rasa ketagihan mereka terhadap nikotin. Merokok berkaitan dengan 30% kematian karena kanker, 20% kematian karena penyakit jantung, dan 82% kematian karena penyakit paru-paru kronis. Perokok pasif yang meninggal karena kanker paru-paru berjumlah 9.000 per tahun. Anak-anak perokok juga memiliki resiko khusus untuk mengalami penyakit pernapasan dan gangguan pendengaran. Kandungan rokok yang bersifat merusak tubuh amat banyak. Beberapa senyawa berbahaya yang terkandung dalam rokok meliputi: yang pertama, karbon monoksida. Salah satu kandungan rokok adalah gas beracun karbon monoksida yang tidak memiliki rasa dan bau. Jika menghirup gas karbon monoksida terlalu banyak, sel-sel darah merah akan lebih banyak berikatan dengan karbon monoksida dibandingkan oksigen. Akibatnya, fungsi otot dan jantung akan menurun. Hal ini akan menyebabkan kelelahan, lemas, dan pusing. Dalam skala besar, orang yang menghirup gas ini bisa mengalami koma atau bahkan meninggal. Kedua, nikotin. Nikotin yang memiliki efek candu. Nikotin berfungsi sebagai perantara dalam sistem saraf otak yang menyebabkan berbagai reaksi, termasuk efek menyenangkan dan menenangkan. Nikotin yang dihisap perokok akan terserap masuk ke aliran darah, kemudian merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak hormon adrenalin, sehingga menyebabkan peningkatan tekanan darah, denyut jantung, dan pernapasan. Ketiga, ada tar. Tar yang terhirup oleh perokok atau mengendap di paru-paru. Timbunan tar ini beresiko tinggi menyebabkan penyakit pada paru-paru, seperti kanker paru-paru dan emfisema. Tidak hanya itu, tar akan masuk ke peredaran darah dan meningkatkan risiko terjadinya diabetes, penyakit jantung, hingga gangguan kesuburan. Tar dapat terlihat melalui noda kuning atau coklat yang tertinggal di gigi dan jari. Karena tar masuk secara langsung ke mulut, zat berbahaya ini juga dapat mengakibatkan masalah gusi dan kanker mulut. Yang keempat, hidrogen cyanida. Selain senyawa racun, hidrogen cyanida juga digunakan dalam industri tekstil, plastik, kertas, dan sering dipakai sebagai bahan pembuat asap pembasmi hama. Senyawa ini bisa mencegah tubuh menggunakan oksigen dengan baik dan dapat membahayakan otak, jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Efek dari senyawa ini dapat menyebabkan kelelahan, sakit kepala, dan mual, hingga kehilangan kesadaran. Yang kelima, benzena, merupakan residu dari pembakaran rokok. Paparan benzena dalam jangka panjang dapat menurunkan jumlah sel darah merah dan merusak sumsum tulang, sehingga meningkatkan risiko terjadinya anemia dan perdarahan. Selain itu, benzena juga merusak sel darah putih, sehingga menurunkan daya tahan tubuh serta meningkatkan risiko terkena leukemia. Seksualitas merupakan aktivitas seksual ketika beranjak dewasa. Masa beranjak dewasa adalah kerangka waktu di mana kebanyakan individu aktif secara seksual dan belum menikah. Orientasi dan perilaku seksual. Hingga akhir abad ke-19, secara umum diyakini bahwa manusia mungkin saja heteroseksual atau homoseksual. Para ahli lebih beranggapan bahwa orientasi seksual merupakan suatu yang bersifat kontinu, dari relasi yang eksklusif antara pria wanita hingga relasi eksklusif di antara sesama jenis. Orientasi seksual individu berupa homoseksual, heteroseksual, atau biseksual. Paling dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor genetik, hormonal, kognitif, dan lingkungan. Sebagian besar ahli berpendapat bahwa tidak ada satupun faktor tunggal yang bertanggung jawab terhadap orientasi seksual tertentu. Masing-masing faktor memiliki kontribusi dalam derajat yang berbeda-beda. Menurut psikolog Laura Bourne, Santrok, 2011, lesbian and gay mengalami dirinya sebagai minoritas di dalam budaya mayoritas. Kemudian, mereka mengembangkan identitas bilkultural, menciptakan cara baru untuk mendefinisikan diri mereka sendiri. Mereka akan mencapai adaptasi paling baik jika mereka tidak perlu mendefinisikan dirinya sebagai polaritas.
menyeimbangkan tuntunan dari dua budaya. Infeksi yang ditularkan secara seksual. Infeksi yang ditularkan secara seksual, penyakit yang terutama ditularkan melalui seks. Infeksi yang ditularkan secara seksual. Paling banyak menyita perhatian beberapa dekade terakhir ini adalah infeksi HIV yang bias mengarah pada AIDS. Perilaku kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Yang pertama, perkosa. Sebuah bentuk kekerasan seksual yang dilakukan terhadap seseorang tanpa izin mereka. Date rape. Aktivitas seksual yang bersifat memaksa, di mana korbannya adalah orang yang setidak-tidaknya sudah dikenal. Pelecehan seksual terjadi ketika seseorang menggunakan kekuasaannya atas individu lain secara seksual dan menghasilkan dampak psikologis yang serius pada korbannya. Pelecehan seksual dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari perkataan berkootasi dan kontak fisik, yang secara terang-terangan dan serangan seksual. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.